Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita yang maha baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajar kita untuk dapat mengerti di dalam melakukan segala hal yang baik di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus. Puji syukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Di pagi ini kami merasakan betapa besar kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 28 Mei 2024 tertulis dalam kitab Matius 11 ayat 28. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan nasorat, asa hupasonang hamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil Yesus Kristus sampai ke ujung bumi, Yesus sudah tahu bahwasanya murid-murid akan mengalami banyak tantangan. Mereka pasti mengalami penolakan demi penolakan. Oleh sebab itulah Yesus selalu mengingatkan dan memberi kekuatan bahwasanya mereka tidak pernah ditinggalkan. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itulah janji Yesus kepada murid-muridnya untuk mereka tetap kuat bertahan di dalam pemberitaan firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana murid-murid Yesus, kita orang-orang yang telah ditebus pun dipilih dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia. Aku mengutus engkau sebagai domba di tengah-tengah serigala. Yesus tahu apa yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Apa yang dihadapi oleh para rasul di dalam pemberitaan Injil. Pasti akan menghadapi banyak penolakan, tantangan, bahkan perlawanan. Yesus tahu itu semua. Seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kita diberi kekuatan, kita diberi penghiburan bahwasanya Dia tidak pernah meninggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari ketaatan kepada Yesus Kristus pasti akan mendatangkan kebaikan. Sekalipun kebaikan itu diawali oleh berbagai-bagai pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu tantangan dan pergumulan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan. Beban hidup, perjuangan hidup, itu membuat kita merasa tertekan. Tetapi hari ini pesan firman Tuhan kepada kita memberi penghiburan bahwasanya Yesus Kristus akan menyambut kita dan memberi kelegaan. Karena hanya daripadanya lah kita akan mendapatkan jalan keluar. Hanya daripadanya lah kita mendapatkan jawaban atas segala persoalan kehidupan kita. Atas segala sesuatu yang menyesakkan hati kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, apapun yang menjadi beban hidupmu saat ini, datanglah kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami konflik di tengah-tengah rumah tangga.
perselisihan antara suami dan istri, keributan antara orang tua dan anak, kesalahpahaman dengan mertua atau orang tua, atau mungkin masalah-masalah yang kita hadapi di tempat pekerjaan kita. Saudara, selama kita masih hidup di dunia, persoalan demi persoalan itu pasti selalu ada. Jika kita tidak berani menghadapinya, maka kita tidak punya pengharapan untuk menapaki masa depan. Tetapi orang-orang yang penuh pengharapan, dia tidak akan takut menghadapi masalah. Dia tidak takut menghadapi pergumulan, persoalan dalam kehidupan. Sehingga berbagai-bagai persoalan yang terjadi tidak membuat dia lemah dan menjadi putus asa. Tetapi justru di dalam berbagai-bagai pergumulan itulah dia semakin mendapatkan kekuatan, semakin mendapatkan keberanian. Karena setiap proses pergumulan itu membuat kita semakin lebih kuat, semakin lebih mengerti akan hidup ini, untuk kita boleh melanjutkan menapaki hidup kita di masa depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi persoalanmu, datanglah kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia akan memberi kelegaan. Karena hanya Dialah sumber satu-satunya untuk kita beroleh kemenangan. Saudara, jangan menyerah ya. Jangan pernah berputus asa. Jalani hidupmu dengan penuh pengharapan. Hadapi masa depanmu dengan penuh semangat juang. Yakinlah, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia jika engkau bekerja dan berusaha di dalam iman yang penuh percaya hanya kepada Tuhan kita. Ketika kita datang dan mengikuti Yesus, segala beban itu pasti akan mengikuti. Tetapi percayalah, beban atau kuk yang dipasang di dalam kehidupan kita itu tidak akan membuat kita lemah, tidak membuat kita jatuh tak berdaya. Tetapi hari lepas hari, kuk itu akan terus terpasang dan akan semakin terasa ringan. Apakah kuk itu semakin ringan? Apakah beratnya berkurang? Tentu tidak. Lalu mengapa dia terasa lebih ringan? Karena kita semakin lebih kuat. Amin. Ya, semakin sering kita berlatih mengangkat beban berat, berat itu tidak akan pernah berkurang. Tetapi kitalah yang semakin kuat dan terus bertahan sampai akhirnya beban yang berat itu menjadi terasa ringan. Amin. Oleh sebab itu saudara tetap penuh semangat dan percayalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mohonlah pertolongan dan kekuatan, karena hanya daripadanya lah pertolongan kita, kekuatan kita menjadi ada. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesuslah satu-satunya sumber kelegaan, sumber kelepasan, dan keselamatan kita. Datanglah kepadanya dan dapatkanlah kelegaan itu sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap kuat dan terus bertahan di dalam iman kami. Seberat apapun pergumulan kami, seberat apapun perjuangan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu ada dan akan terus memberi kekuatan. Hari ini kami berdoa untuk semua pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami agar berbuah di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu yang terus mengajar kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, yang sedang bergumul. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya kepulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu lah yang menyertai saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh sehat kembali dan melakukan segala pekerjaannya dengan baik, dan mereka boleh menikmati setiap buah baik dari setiap pekerjaannya, sehingga mereka semakin berbahagia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.